Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 1 Februari 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan atau Satlantas Polrestro Jaksel menetapkan Muhammad Hasya atau Wahbud Saputra sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk rekayasa kasus. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI pun merasa tindakan kepolisian itu seperti mirip ulah dari Irjen Sambo dalam kasus kematian Brigadir J. Bagi kami fenomena ini seperti Sambo jilid 2. Kepolisian semakin hari semakin beringas dan keji. Kita lagi-lagi dipertontonkan dengan aparat kepolisian yang hobi memutarbalikkan fakta dan menggunakan proses hukum untuk jadi tameng kejahatan, kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam siaran Sabtu 28 Januari yang lalu. Nah, pemirsa, mencermati terkait dengan hal tersebut, apakah kasus ini adalah kasus yang janggal? Apakah Hasya mengalami double victim? Apakah karena pelaku kepolisian sehingga korban sulit mendapatkan keadilan? Pemirsa, untuk orang pengamat hukum, beliau adalah Bung Rifan Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya nih, Bung Rifan. Sehat, Bung? Alhamdulillah, pangit ini pun doa panjenengan semua. Alhamdulillah. Baik, Bung. Menyikapi terkait dengan kasus yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Muhammad Hasya atau MHA. Ini kembali menarik perhatian publik ya. Hal tersebut terjadi sebab pasca 3 bulan kejadian sebelumnya, Hasya justru ditetapkan sebagai tersangkanya usai yang bersangkutan tewas tertabrak pensiunan polisi. Nah, melihat kasus ini, menurut Anda seperti apakah ini berjalan adil atau seperti apa menurut pandangan Bung Rifan? Ya, terima kasih Mas Anjis. Eh, Selamat berjumpa kembali pemirsa kabar petang dimanapun Anda berada. Ini adalah kembali ya sebuah praktek kejanggalan sampai pada ketidakadilan yang dirasakan oleh warga masyarakat ya. Karena kebetulan memang ada dua kasus yang serupa, itu sama-sama yang tertabrak ya, selain Hasya dari sebagai mahasiswa Universitas Indonesia juga ada Selfie ya, dari universitas yang ada di Cianjur ya, Unsur. Yang ini menjadi perhatian kita semua. Kalau tadi kita bahas yang Hasya dulu, maka ini adalah ya keprihatinan kita semua. Kalau tadi ditanyakan apakah ini adil, ya tentu adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh Hasya. Kalau kita melihat kronologisnya, bahwa dia sepulang dari bahkan sebagai pemenang ya dari usia sport ini, ya. Ini mainan game tapi olahraga begitu, tapi ketika dia keluar dari kampus UI kemudian tertabrak begitu ya, menjadi sebuah kecelakaan. Dan ini ternyata eh, pelakunya itu harusnya mengakui begitu ya. Siapapun dia seharusnya kan dia mengatakan dalam saksi mata itu pelaku itu nggak menolong korban, justru saksi-saksi atau masyarakat yang ada di lokasi yang sebetulnya menuntut pada pelaku, tapi kemudian pelakunya masih cuek bebek begitu ya, kemudian warga masyarakat kemudian memanggil ambulan. Tiga rumah sakit yang dihubungi, tapi kemudian satu yang mendekat dan segera dilarikan dan ternyata sudah meninggal. Yang ini adalah praktik yang dirasakan uh, apa ya ketidakadilan yang dilakukan oleh
kebetulan ini kalau lagi-lagi istilah oknum itu kan istilah klise sebetulnya ya. Ini pelaku yang melakukan adalah seorang aparat kepolisian gitu ya. Yang ini kan akhirnya memori masyarakat Indonesia itu kan langsung kepada yang tadi disebut apakah ini Sambo jilid 2 padahal ini kan pihak kepolisian sedang berupaya keras untuk mengembalikan citra polisi baik itu Densus maupun Sambo itu kan sedang berupaya keras meskipun kemudian Bapak Kapolri juga ketika kasus Morowali itu pun juga ternyata juga menjadikan tenaga kerja Indonesia yang sebagai tertuduh gitu ya dari 17 tertuduh dari berapa 30 tujuan yang ditangkap begitu ya. Yang ini dengan kejadian yang agak agak lebih ringan begitu ya, ternyata tidak menunjukkan profesionalitas dari penegak hukum. Sebetulnya namanya penegak hukum kan dia orang yang punya otoritas untuk menegakkan hukum. Tapi justru ternyata dia ngeles begitu ya dengan berbagai dalih dengan termasuk ya menciptakan alibi-alibi begitu ya yang justru akan menjadikan masyarakat tidak percaya begitu ya. Yang kalau kemarin kan sudah dari segi apa itu tidak hanya public trust-nya ya kepercayaan publik tapi juga dari segi apa dari segi pencitraan dari segi citra ya citra polisi itu kan sedang dalam titik nadir yang terendah gitu. Sehingga untuk kasus-kasus yang lebih ringan harusnya kesempatan untuk menaikkan dan secara gentle kalau itu dia sebagai pelaku ya tidak kemudian dia ngeles meskipun dia tahu hukum gitu ya harusnya dia gentle dan bertanggung jawab begitu apalagi kalau dihadirkan saksi-saksi begitu sehingga teman-teman BEM UI itu mengawal begitu ya yang ini adalah harusnya yang mengawal nanti sampai tuntas dan didukung oleh para praktisi-praktisi hukum termasuk dengan opini yang seperti dilakukan pada saat ini yaitu kabar ini. Demikian Mas Azir. Ya, baik. Jika melihat dan mencermati hal tersebut, ya berarti kasus ini ada sebuah apakah bisa dikatakan bahwa korban yakni ini merupakan ganda begitu ya setelah yang bersangkutan meninggal di lokasi tetapkan menjadi tersangka. Ini menurut Ya, kalau disebut double victim itu ya memang tepat ya, gitu. Karena kalau ibarat pepatah itu kan sudah jatuh tertimpa tangga pula kan itu ya, mungkin gambaran yang persisnya seperti itu. Sehingga sudah dia sebagai korban dan meninggal dunia, tapi kemudian pelaku penabrakan sampai tewas tadi tidak mengakui, justru menuduh ya kepada Hasya sebagai korban itu menjadi tersangka begitu. Ini kan ya tadi sudah jatuh tertimpa tangga pula. Seharusnya penegak hukum kan memberikan keteladanan gitu ya. Dengan ya pertama mengakui, kemudian ya kalau itu dibawa ke ranah hukum, misalnya dia siap untuk menjadi tersangka pada atau saksi dulu misalnya setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan gitu ya. Yang kemudian eh, termasuk juga menghormati proses persidangan yang dilakukan misalnya kalau itu dilakukan bukan malah dia menuduh atau mentersangkakan ya korban yang sudah meninggal. Bagaimana ini? Makanya ini BEM UI kan menyebut Sambo kedua karena si Brigadir Joshua yang sudah meninggal juga ditetapkan sebagai tersangka gitu. Bagaimana nanti pembelaannya itu kan juga sesuatu yang absurd ya, yang nggak jelas begitu ya.
Nah, termasuk yang terjadi dengan skala yang lebih kecil gitu ya, Asya yang juga dalam posisi yang sudah meninggal, mana mungkin dia bisa melakukan pembelaan gitu ya di dalam persidangan kalau itu nanti akan dilakukan gitu. Sehingga yang disebut double victim itu ya benar, dia sudah korban meninggal. Apalagi kalau kita berempati kepada keluarga itu kan begitu ya. Ini keluarga masyarakat itu ya merasa dizolimi kalau praktek ketidakadilan itu dilakukan oleh penegak hukum yang tahu hukum sebetulnya itu ya, tapi dia tidak secara gentle, tidak bertanggung jawab, kemudian lari dari tanggung jawab tersebut, bahkan dengan melakukan serangan balik, dengan melakukan mentersangkakan tadi itu ya. Jadi kan dia melaporkan ya, melaporkan kepada Hasya tadi, yang ini adalah menjadi keprihatinan kita semua. Semoga apa ya, double victim itu tidak lagi terjadi pada kita semua, pada pemirsa dan pada masyarakat Indonesia. Kalau seperti itu kan sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu ya. Yang ini sudah di tengah mungkin ya uh, apa meskipun pasca pandemi, tapi beberapa masyarakat itu juga tidak dalam kondisi baik-baik saja. Demikian, Mas Arief. Ya, baik. Lantas kemudian ini menurut Anda apa namanya mencari titik terang dari kasus ini. Apakah Sian wajib untuk membentuk tim pencari fakta? Ini seperti apa? Seharusnya yang dilakukan oleh kepolisian menyikapi kasus tersebut ini. Ya, kalau dalam kasus-kasus yang samar ya, ada juga lembaga-lembaga, entah itu Kompolnas, ya, Komisi Kepolisian atau ITW ya, ITW untuk yang mencermati kepolisian misalnya ya. Ini harusnya bisa juga sebetulnya dilakukan oleh mereka untuk melakukan tim investigasi. Tapi kalau gabungan biasanya itu termasuk melibatkan warga masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, ahli hukum, itu mungkin lebih berkeadilan gitu ya. Tapi mewakili aspirasi dari warga masyarakat. Sebetulnya kalau sampai pada tingkat investigasi itu ya butuh energi yang besar. Padahal ini kan sebetulnya kasus yang ringan, uang kecelakaan lalu lintas begitu saja ya. Tapi kalau melihat keangkuhan, arogansi dari oknum kepolisian yang dia itu tidak mau mengakui, tidak bertanggung jawab, maka uh, ya bisa jadi begitu ya. Meskipun itu siapa yang melakukan dan seterusnya, kayaknya memang itu butuh energi yang besar untuk kasus yang kecil begitu. Tapi ya tergantung dari termasuk BEM UI misalnya, kalau dia menginisiasi adanya tim investigasi gabungan begitu ya untuk mencari fakta, itu ya dipersilahkan gitu. Sehingga bisa menjadi rujukan, apalagi kalau pelaporan menjadikan Hasya sebagai tersangka itu belum dicabut, maka proses keadilan nanti akan proses pengadilan untuk ya namanya keadilan itu kan bukan milik orang-orang tertentu ya. Keadilan itu adalah milik semua begitu ya. Sehingga tidak boleh ada praktek-praktek ketidakadilan, praktek-praktek arogansi pelaku kejahatan, meskipun itu sebetulnya ya namanya apa ya, kecelakaan itu kan sebetulnya ya bagian dari kodok Allah begitu ya. Mungkin tentu dari pelaku ya tidak sengaja ketika nabrak itu ya. Tapi memang dalam hukum itu ada yang bisa mengantarkan kepada kelalaian sampai menghilangkan nyawa seseorang begitu ya. Ya kalau diikuti begitu ya mulai dari itikat baik misalnya ya, ketika terjadi crash tabrakan itu ya langsung dia berhenti. Awal kali itu kan tidak mau berhenti gitu. Sehingga sebenarnya di awal saja tidak mau, jadi kan tabrak lari kalau seperti itu.
menarik, tapi faktanya kemudian dihentikan oleh masyarakat, kemudian dia masih dia masih eh, apa ya, tidak mau untuk menolong, tidak mau, bahkan tidak mau mengantarkan kepada rumah sakit, tidak mau menghubungi rumah sakit dan seterusnya. Ini kan gejala-gejala ya bagian dari agar kita tidak baik ya, dia jadi pelaku. Sampai kemudian melakukan eh, apa pelaporan itu ya. Kalau seperti itu ya berarti memang harus ada yang mendampingi advokasi hukum kepada keluarga Syah, kepada BNI untuk eh, ya mencari keadilan gitu ya. Terlepas dari apakah nanti tim investigasi gabungan sebenarnya kan untuk kasus besar gitu ya. Tapi kalau itu memang dibutuhkan ya dipersilahkan gitu untuk menjadikan kasus ini terang benderang gitu ya, supaya tidak menjadi apa ya opini yang kemudian bergulir liar di tengah masyarakat. Perlu ada kejelasan. Demikian Mas Arief. Ya, baik. Terakhir, Bung Rifan, yang di dalam kasus ini dan juga kasus seolah mengisyaratkan atau mengindikasikan kepada kita bahwa untuk kasus harus viral dulu ya, terus kemudian supaya mendapatkan penyelidikan yang hal seperti ini terus saja terjadi di Indonesia. Demikian. Apakah gara-gara yang terlibat yang tertentu sehingga para korban sulit untuk mendapatkan keadilan atau menurut sebenarnya apa ini yang terjadi di dunia hukum Indonesia ini? Ya, terima kasih Mas Agus terkait dengan apa harus viral dulu. Kalau dari merujuk pada apa penasihat hukumnya ya, baik penasihat hukum Masya yang kita Paulina maupun Pak hukum Selvi, Mbak Selvi yang di Cianjur ya, Pak Yudi Junedi itu kan dia siap untuk mendampingi dan berikan advokasi begitu. Tapi ada juga yang menarik dari penasihat hukum yang kemarin juga viral ya, Alvin Lim itu ya. Ini penasihat hukum atau lawyer yang vokal begitu, tapi ternyata juga dia ditangkap juga. Yang ini karena ada pelaporan yang bahkan ratusan pelaporan kepada Alvin Lim. Salah satu resep yang disampaikan Alvin Lim itu adalah bagi para apa, korban ketidakadilan hukum itu karena dia tidak berdaya, tidak punya uang, sebagai orang-orang yang lemah, bisa asing, terpinggirkan, buta tentang ilmu hukum dan seterusnya ya, maka salah satunya atau satu-satunya yang dijadikan alternatif yaitu dia memviralkan gitu ya, memviralkan ya di media sosial sekarang juga banyak yang bisa mengaksesnya begitu, dan itu memang manjur begitu ya, resep dari Bung Alvin Lim ini, meskipun dia juga jadi korban saat ini ya. Sehingga kalau kita apalagi sekarang istilahnya sudah era citizen journalism gitu ya, sebagai jurnalistik warga, sehingga kita semua sumber berita itu bisa menjadi, kita semua sudah bisa menjadi sumber berita, bukan hanya kantor berita atau media massa saja. Yang dulu kan ada media massa cetak dan elektronik ya, televisi, radio dan seterusnya. Tapi sekarang sudah masuk pada media digital, sehingga benar apa yang dikatakan Alvin Lim tadi, kita sebagai citizen journalism itu bisa mendokumentasikannya dengan campus ya, kamera personal kita dengan HP itu cukup efektif untuk dan ini sebetulnya masukan ya, memang kadang-kadang ada kelemahannya untuk memverifikasi karena ternyata juga ada berita-berita hoax dan lain-lain, itu adalah yang mengotori fakta-fakta atau berita-berita nyata yang ada. Tetapi dengan media sosial itu selain tidak hanya untuk pencitraan dan kemudian apa itu ya, para kaula muda itu ya, tapi sebetulnya fungsi dari citizen journalism itu adalah itu tadi mendokumentasikan
secara cepat begitu ya. Dan itu kan benar ya, kemudian beredar di grup WA, di Instagram, kemudian ada masuk Facebook dan lain-lain ya. Yang ini memberikan alternatif bagi media massa. Kalau media massa kan masih perlu menghubungi wartawan yang meskipun wartawan media konvensional itu juga menggunakan perangkat-perangkat yang relatif portable ya, dan itu tetap butuh waktu dibandingkan masyarakat yang ada di TKP gitu. Seperti kejadian Mas Hasya tadi, itu juga begitu kan. Ada perekaman gitu ya. Termasuk yang Mbak Selfie itu kan juga ada. Karena ternyata siapa yang menabrak itu ternyata ada ada yang merekamnya gitu. Yang itu bagian dari alat bukti begitu. Selain saksi yang dihadirkan, alat bukti berupa rekaman tentu nanti akan diteliti oleh kepolisian ya, dari ilmu forensiknya apakah ini benar ya. Eh, kan memang bisa ya untuk diteliti. Kalau itu sebagai alat bukti yang valid ya tentu bisa menjadi alat bukti di dalam persidangan kalau itu dilanjutkan ke persidangan. Tapi untuk hal yang sebetulnya ini adalah kecelakaan lalu lintas yang relatif ringan sebetulnya, tapi menjadi ruwet ketika ada orang yang tidak jujur, ketika ada orang lari dari tanggung jawab, kan masalahnya itu gitu ya. Padahal sebagai aparat penegak hukum itu sudah harusnya sudah terseleksi ya, moralitasnya, masuk kepada warga hanya sekedar pengakuan. Kalau dia mengakui dan punya etikat baik, itu tentu nanti dalam proses hukum akan meringankan. Karena siapa sih yang menyengaja untuk nabrak orang kan juga enggak gitu ya. Tapi ironisnya dia itu ngeles gitu ya. Kemudian apalagi untuk kasus Asya, dia malah dilaporkan sebagai tersangka dan sebagainya menjadi panjang begitu. Yang ini bisa memberatkan tentunya kalau dalam proses persidangan nanti berlanjut gitu ya. Semoga ini menjadi pelajaran ya bagi para masyarakat, bagi para penegak hukum, termasuk dari apa kepolisian oknum ya, oknum kepolisian yang jangan menambah daftar panjang apa ya citra buruk polisi, sebagaimana ini kalau sudah disambungkan begitu kan jadi apa ya, ya langsung jatuh begitu ya nama kepolisian yang sekarang sedang di apa diupayakan untuk dijaga begitu ya. Ada berapa uh, apa ya bahkan dari tingkat Polda ya sampai tingkat Polres itu membagi-bagikan Al-Quran, kemudian ada juga di beberapa Polres itu dekat dengan anak-anak kecil. Ini kan sebenarnya upaya-upaya yang bagus ya untuk menaikkan citra polisi yang memang sebelumnya babak belur ya, mulai dari kasus Sambo, kasus Kanjuruhan yang kemarin juga begitu. Kasus Kanjuruhan ada unjuk rasa dari Aremania ya, ini supporter dari Arema FC yang ya kemudian ditangkapi juga ya, meskipun dia melakukan perusakan kepada kantor ya, jadi ini bahkan Arema FC akan dibubarkan. Nah ini sebetulnya apa ya, kalau sampai timbul vandalisme ini adalah bentuk kemarahan sebetulnya yang sebelumnya sudah apa ya, para Arema itu menuntut menuntut keadilan, menghadiri menghadiri apa pengadilan-pengadilan, tapi ternyata fakta bahwa penembak gas air mata juga nggak muncul. Ini kan juga menjadi apa ya, kalau di nggak bisa di apa salahkan kepada pendukung dari yang itu sudah pendukung Aremania yang mereka sudah meninggal begitu. Sehingga banyak sebetulnya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kepolisian, aparat kepolisian atau ya katakanlah mereka menyebut oknum, tapi ada yang banyak, ada yang berkata oknum kok banyak begitu ya. Ini kan berarti dari segi institusinya harus berbenah hingga tuntutan untuk melakukan reformasi kepolisian dan sebagainya itu menjadi memang masalah. Nah, semoga ini menjadi apa ya, sebagai evaluasi bagi kita semua masyarakat juga begitu, dengan citizen journalism ini dikuatkan begitu ya, bagi penegak hukum juga memberikan advokasi dan bagi apa harus lebih bertanggung jawab secara moralitas untuk kasus-kasus
Hasya dan Selfie itu harusnya ringan itu, harus diselesaikan secara gentle begitu. Dan kooperatif terhadap penasihat hukum yang lain, yaitu baik lawyer ataupun yang lain. Demikian Mas Aziz. Ya, baik. Syukuran wa jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini, Bung Rifan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan Wahyudi. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.